Hai guys, di sini sudah ada page login ya. Nah, ini tentunya pasti dibutuhkan di sebuah sistem informasi atau sebuah website dan kawan-kawannya. Nah, tentunya juga tidak cuma login aja, tapi juga ada pendaftaran dan kawan-kawannya. Tapi di sini kita mau bikin sebuah page login yang responsif tapi sederhana. Untuk kita belajar bersama bagaimana caranya, yuk kita simak video berikut ini. Oke, pertama-tama kita bikin folder. Di sini saya mau kasih nama page login. Nah, kemudian saya mau buka di VS Code. Oke, kita tunggu. Nah, di sini masih belum ada file sama sekali. Kita buat file satu bernama index.html. Nah, kemudian kita bikin style.css file lagi. Oke, kita buat dulu pondasi awal HTML dengan mengetikkan tanda seru kemudian tab, kemudian kita import CSS-nya dengan link, kemudian href styles.css. Dan selanjutnya kita reset dulu bodinya, itu marginnya 0, padding 0, supaya webnya kita terlihat rapi. Dan kita mau balik lagi ke title, yaitu kita ganti dengan login. Kemudian di sini saya menggunakan div paling luar itu saya bikin login, kasih nama kelas login. Nah, di sini kita sudah bikin div untuk dengan kelas login ya. Kemudian kita tambahin H1 untuk tes, kita coba apakah sudah berjalan atau belum. Kita jalankan dulu live servernya, kita klik go live, otomatis akan muncul tes dengan format H1. Nah, ini sudah berjalan ya untuk HTML CSS-nya. Oke, kita lanjut lagi untuk pengecekan sebuah CSS-nya, kemudian wrapper-wrappernya kita buat seperti ini ya. Sambil ngetik, sambil saya jelaskan, di sini fungsi kelas login div di luar itu adalah untuk sebuah pewarnaan yang mengeset ini halaman satu layar penuh. Kemudian di situ kita tambahin lagi di dalam div-nya, di dalam div login itu kita tambahin login wrapper itu untuk membungkus sebuah komponen-komponen yang ada di login tadi, seperti misalnya username, password, dan kawan-kawannya itu kita bungkus di dalam wrapper. Nah, kira-kira apa aja itu yang kita butuhkan? Kita seperti misalnya H1 untuk title di dalam wrapper-nya nanti, misalnya H1 kita tulis login di situ, tentunya form karena kita butuh inputan data ya. Untuk inputan data itu misalnya tadi apa itu username atau apa itu username dan email dan password. Nah, itu ada di dalam form. Nah, ini biar kelihatan bagus, nanti kita kasih placeholder. Untuk inputan pertama itu kita tipenya text, karena itu berupa teks, kemudian kita kasih placeholder namanya form. Nah, itu kita bungkus div, kita copy aja. Nah, di sini kita mau bikin sebuah passwordnya. Kita tipenya password, biar nanti kalau diketik-ketik itu kita muncul bintang. Untuk placeholder itu kita tulis password, label, sama password. Nah, terakhir ini kita butuh inputan aja dengan tipe submit ya. Ini kita ketik dulu. Untuk mengirim data-data yang ada di form atas itu tadi dengan tipe button.
Oke, yuk kita lihat dulu apakah sudah berjalan. Nah, itu udah muncul ya formnya. Jelek nggak apa-apa, nanti kita bagusin. Yang penting datanya keluar terlebih dahulu, oke? Ya, lanjut lagi ke codingan. Oke, kita bikin sebuah CSS-nya ya. Kita coba select dulu ke login. Nah, di sini saya sudah menyiapkan background color-nya ya untuk jadi bisa diikuti atau bisa dieksplor lebih banyak oleh teman-teman. Nah, kalau kita sudah pastikan background-nya, kita cek dulu apakah sudah berjalan atau belum. Oh, nampaknya ini belum berjalan. Ini saya cek-cek terlebih dahulu. Ini di sini mungkin kayaknya untuk pemanggilan CSS-nya belum benar. Kita cek di web school dulu. Nah, ini tadi saya kelewatan belum ada rel style sheet-nya ya. Di sini kita tambahin dulu. Kemudian kita simpan, jangan lupa kita cek. Oh, di sini tadi saya cek untuk display none. Oke, ini udah jalan ya, teman-teman, untuk CSS-nya. Yuk lanjut lagi kita untuk styling di CSS-nya. Oke, di sini kita set height-nya itu 100 ph ya, jadi bisa full satu layar height-nya. Untuk display kita kasih flag aja biar nanti bisa set untuk wrapper-nya itu di tengah-tengah. Nah, ini udah di tengah-tengah ya fontnya. Oke, sekarang kita tinggal kasih font. Kita cari di Google Form ya. Google Font. Kita cari yang NATO yang kira-kira bagus. Yuk kita cari gimana caranya nanti ini untuk mengimportnya. Nah, ini kita copy ya. Kita kasih paling atas saja. Nah, ini sudah ke import. Kemudian cara pemanggilan fontnya, font family, lato, sans serif. Nah, oke, kita taruh di body sehingga jadi semuanya sudah pakai font yang sama. Oke, lanjut lagi kita ke login wrapper. Login wrapper di sini kita select aja ya, select kelas itu berarti titik login ke dalam login wrapper. Oke. Kita mau bikin kotakan putihnya ya di luar itu. Langsung saja kita kasih background white. Nah, di sini kita tulis background white, kemudian nanti untuk paddingnya kita atur di sini. Seperti ini. Nah, karena ini menggunakan live server, jadi ketika CSS-nya ada perubahan itu otomatis akan terrender di browser kita. Jadi perubahan kita langsung diproses di Chrome. Nah, kita kasih border radius 10 pixel mungkin. Oke. Nah, untuk style-stylenya nanti kita simak aja ya ini. Karena di sini sangat banyak sekali untuk style-stylenya. Oh, di sini kurang oke, misalnya kita kasih paragraf untuk menuliskan, misalnya kalau belum punya akun bisa klik di sini. Itu nanti ditulis muncul di bawahnya login nanti. Oke, ini di sini sudah muncul tapi daftarnya belum warna link, jadi kita tambahi href dengan link pagar aja. Nah, ini udah cukup bagus, lumayan. Kita tinggal rapikan style-stylenya dengan menambahkan style-style CSS-nya.
Nah, di sini saya rasa untuk wrappernya sudah cukup, kita lanjut ke foamnya ya. Yang tadi ada foam itu kita rapikan dulu. Untuk merapikan kita tambah-tambah secara berikut. Oke guys, hari ini kita mau merapikan yang ada di dalam apa namanya di dalam wrappernya itu ya, seperti foamnya itu, kemudian pattern-patternnya. Nanti kita lihat seperti apa atau bagaimana kita merapikannya itu nanti bisa dilihat di video ini ya.
Nah, di sini sudah mulai terlihat rapi ya teman-teman. Untuk login buttonnya, inputnya, itu inputnya kita hanya pakai border buttonnya aja ya. Jadi untuk border kanan kiri atas kita hapus. Kita coba-coba terlebih dahulu kira-kira kurang apa. Kalau misalnya kita masih kurang, kita tambah-tambahin biar lebih menarik.
Nah, ini kita coba-coba untuk keluar di desktop, keluar di tablet, dan keluar di handphone. Nah, ini untuk handphonenya. Kemudian kita besar-besarkan nanti sampai ke desktop. Nah, tapi di sini belum ada perubahan. Kita mau bikin sebuah responsif dulu. Misalnya, nanti ini kita responsifnya yang simple-simple dulu aja. Yang penting teman-teman paham dulu. Jadi, untuk membuat responsif itu kita bisa tambahan media only, screen, and min width 768. Nah, di sini nanti ketika screen udah di atas 768 itu otomatis fontnya mengecil jadi 18. Karena tadi di atas itu font size-nya di HP, tampilan HP yang kecil ini 20, ketika kita besarkan itu nanti otomatis jadi 18. Nah, seperti itu cara membuat sebuah apa namanya itu responsive web. Nah, ini video saya cukupkan sekian, ini hasilnya. Nanti bisa dilihat atau diputar-putar ulang, jika bingung bisa ditanyakan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.